Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi yaitu langkah-langkah menulis karya ilmiah atau artikel ilmiah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rahmadani Fitri, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kesha Zahra Latifa dengan NIM 2303171 sebagai pemateri. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Ocha Miranda dengan NIM 2303189. Terus ada Syafiq Ayadi dengan NIM 2303153. Selanjutnya ada Vivi Anggita dengan NIM 2303142. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ocha Miranda. Kepada Ocha dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu komponen-komponen karya ilmiah. Nah, bagi sebagian orang, menulis karya ilmiah ini merupakan suatu kegiatan yang rumit dan kompleks, serta dia memerlukan pemikiran yang mendalam. Nah, yang dimaksud dengan komponen karya tulis ilmiah ini adalah segala sesuatu yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah karya tulis ilmiah. Istilah komponen ini juga sering disebut dengan unsur-unsur, bagian-bagian, atau aspek-aspek karya tulis ilmiah. Mengacu pada Haris tahun 1977, komponen-komponen yang membangun karya ilmiah itu ada 6. Yang pertama ada isi tulisan, yang kedua organisasi atau bentuk tulisan, yang ketiga struktur tulisan, yang keempat gaya penulisan, yang kelima mekanisme tulisan, dan yang terakhir ada perwajahan. Next. Nah, pemahaman terhadap komponen-komponen yang membangun karya tulis ilmiah tersebut harus dimiliki oleh seorang penulis karya ilmiah. Pemahaman tersebut sangat besar perannya dalam rangka memampukan orang yang bersangkutan menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik dan berkualitas. Komponen yang pertama itu ada bagian pembuka, ada terdiri dari cover, yang covernya ini terdiri dari keterangan jenis tulisan ilmiah, yang ada judul karya tulis ilmiah, tujuan karya tulis ilmiah, logo instansi, nama penulis, nama instansi, dan tahun pembuatan. Lalu ada kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel. Next. Lalu ada bagian isi. Pada bagian isi ini terdiri dari bab 1 yang terdiri atas latar belakang masalah, yaitu memuat masalah dalam suatu artikel, bagian yang menjelaskan konteks atau alasan mengapa topik yang dibahas itu penting untuk diteliti atau dibahas. Lalu ada rumusan masalah, itu tuh merupakan pertanyaan atau pernyataan yang merangkum inti dari permasalahan yang ingin diteliti atau dibahas dalam sebuah penelitian atau artikel. Lalu ada batasan masalah, yaitu penjelasan yang menjelaskan ruang lingkup atau cakupan penelitian atau pembahasan yang akan dilakukan. Yang keempat ada tujuan penelitian, merupakan pernyataan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai atau ditemukan melalui penelitian yang dilakukan. Lalu yang kelima ada hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara atau prediksi yang diajukan oleh peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian. Dan yang terakhir ada manfaat penelitian, yaitu adalah hasil yang diharapkan dari penelitian yang dapat memberikan kontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, praktik maupun kebijakan. Lalu yang kedua itu ada bab 2, landasan teori. Pada bab 3 itu metodologi penelitian, dan bab terakhir itu hasil penelitian. Next. Selanjutnya ada tahapan karya ilmiah. Tahap dalam penyusunan karya ilmiah ini menyajikan tentang topik permasalahan yang akan ditulis, pengumpulan data dan fakta-fakta yang akurat, serta menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara teoritis dengan mengelompokkan penulisan dengan kategorinya masing-masing dan ditulis secara sistematis. Adanya pemeriksaan tulisan dari segi sisi dengan melakukan pengeditan untuk penyempurnaan tulisan. Disajikan dengan bahasa baku untuk dibaca dan dapat dipahami oleh pembaca. Next. Berikut merupakan tahapan dari penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap persiapan ini yang pertama kita pemilihan masalah, topik, atau pokok
pembicaraan dalam penyusunan topik. Yang perlu dipertimbangkan yaitu adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, topik yang dipilih itu berada di sekitar. Lalu yang kedua, topik yang dipilih harus menarik. Yang ketiga, topik yang dipilih terpusat pada suatu lingkup yang sempit dan terbatas. Yang keempat, topik yang dipilih harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Dan yang terakhir yaitu memilih sumber acuan bahasa kepustakaan yang akan memberikan informasi tentang pokok masalah yang akan ditulis. Next. Yang kedua ada judul karya ilmiah. Nah, di judul karya ilmiah ini harus berbentuk frase, bukan berbentuk kalimat. Oleh karena itu, kata-kata di atas dapat dijadikan kata benda agar dapat disajikan seperti yang pertama mengembangkan menjadi pengembang, lalu yang bermanfaat menjadi manfaat. Nah, yang ketiga, pembuatan kerangka halaman. Pada pembuatan kerangka halaman ini, yang pertama kita membimbing penyusun karya ilmiah, lalu yang kedua pedoman penulisan karya ilmiah sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penulisannya. Lalu selanjutnya adalah pembuatan rencana daftar isi karya ilmiah. Next. Lalu ada tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini berisi tiga isi, yaitu yang pertama pencarian keterangan dari bacaan-bacaan seperti buku, majalah, dan surat kabar. Lalu yang kedua pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang digarap. Dan yang terakhir yaitu percobaan dan pengujian di lapangan ke objek atau laboratorium. Yang pada tahap selanjutnya itu tahap pengorganisasian atau pengonsepan. Yang pertama itu mengelompokkan bahan untuk mengorganisasikan bagian mana yang didahulukan dan mana yang termasuk bagian akhir. Setelah data yang sudah terkumpul diseleksi dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, atau bentuk. Lalu yang kedua, pengonsepan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang telah ditetapkan. Next. Tahap selanjutnya itu ada tahap penyuntingan. Pada tahap penyuntingan ini yang pertama itu memperbaiki perubahan-perubahan aspek mekanik karya ilmiah. Lalu yang kedua memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik yang lain. Dan yang ketiga aspek mekanik antara lain yaitu huruf kapital, ejaan struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Dan yang terakhir yaitu kita menghindari pemakaian kata yang kurang efektif, misalnya dalam penulisan dan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, dan lain-lain. Pada tahap selanjutnya itu tahap penyajian. Yang pertama itu dari segi kerapian dan kebersihan. Yang kedua dari tata letak atau layout, unsur-unsur dalam format karya ilmiah, misalnya halaman depan atau cover, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, gambar, daftar pustaka, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya standar penulisan kutipan, catatan kaki atau footnote, daftar pustaka, dan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama kita menentukan topik atau tema, lalu kita membuat kerangka penelitian, lalu melakukan survei lapangan, membuat hipotesis, melakukan rancangan penelitian, dan terakhir yaitu percobaan metode. Next. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ocha. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengenai tata tulis karya ilmiah yang akan saya sampaikan sendiri. Nah, pada tata tulis karya ilmiah itu sendiri, yang pertama ada perwajaan atau sampul. Nah, pada sampul ini sendiri itu terdapat format yang perlu diketahui. Yang pertama ada ukuran kertas A4, selanjutnya ada back orientation portrait, selanjutnya menggunakan font Times New Roman, selanjutnya ukuran fontnya itu 14 untuk judul dan 12 untuk selain judul. Selanjutnya ada jarak dengan spasi 1,5. Yang kedua ada sistematika perjenjangan tulisan. Yang pertama rata kiri atau justifikasi kiri, yaitu mayoritas teks dalam skripsi akan diatur dengan penjenjangan rata kiri, yang artinya tepi kiri dari setiap baris teks disusun rata dengan tepi kiri halaman. Selanjutnya ada rata kiri dan kanan atau justifikasi penuh, yaitu beberapa bagian tertentu dari skripsi
seperti abstrak, daftar isi, dan daftar referensi sering menggunakan perjenjangan rata kiri dan kanan. Hal ini berarti bahwa tepi kiri dan kanan dari setiap baris teks disusun rata dengan tepi kiri dan kanan halaman. Namun perlu diperhatikan bahwa penggunaan justifikasi penuh mungkin tidak selalu dianjurkan untuk semua bagian skripsi, terutama untuk teks berukuran yang besar. Selanjutnya ada penggunaan kertas. Nah, kertas yang dipakai untuk penulisan karya tulis ilmiah adalah kertas biasa, HVS, dengan ukuran, ada dua ukuran. Yang pertama itu ada ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm dikali 29,7 cm dan beratnya 70 atau 80 mg. Selanjutnya ada ukuran folio dengan luas kertas 21,59 cm dikali 35,56 cm dengan berat 70 atau 80 mg. Margin yang biasa digunakan yaitu 4333 atau 4433. Selanjutnya ada pengetikan. Format dalam pengetikan skripsi biasanya ditulis menggunakan komputer dalam format dokumen Word atau PDF. Pastikan kita memahami format yang diterapkan oleh institusi pendidikan Anda dan gaya penulisan yang akan digunakan seperti APA, MLA, atau Chicago. Selanjutnya ada jarak spasi. Jarak spasi memiliki ragam variasi. Yang pertama, jarak spasi 1 digunakan untuk memisahkan baris pertama dan baris berikutnya untuk abstrak. Terus ada kutipan panjang dan daftar-daftar. Selanjutnya yang kedua ada jarak spasi 1,5 digunakan untuk penulisan kata pengantar antara bagian-bagian pada daftar-daftar, misalnya antara tabel 1 dengan tabel berikutnya. Selanjutnya ada jarak spasi 2 yang digunakan untuk penulisan isi tulisan antara bagian-bagian pada daftar kepustakaan. Selanjutnya ada penomoran. Penomoran halaman baru dimulai pada penulisan abstrak, yaitu dengan menggunakan angka Romawi kecil atau I kecil dari bagian awal karya tulis ilmiah atau daftar-daftar. Penomoran halaman selanjutnya dilakukan dengan menggunakan angka Arab, dimulai dengan angka 1 dari sejak halaman pertama komponen pendahuluan sampai akhir karya tulis ilmiah yang bersangkutan. Selanjutnya ada penulisan huruf dan kata, yaitu ada gaya penulisan. Pastikan untuk menggunakan gaya penulisan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan atau gaya penulisan yang diakui secara umum dalam universitas seperti APA, MLA, atau Chicago. Selanjutnya ada konsistensi huruf besar dan kecil seperti judul, subjudul, dan nama-nama yang menonjol biasanya ditulis dengan huruf besar. Gunakan huruf kecil untuk teks biasa, kecuali untuk akronim, singkatan, atau istilah tertentu yang dianggap penting. Penggunaan italik atau tebal, huruf tebal atau italik digunakan untuk menyoroti istilah teknis, judul buku, jurnal, atau publikasi lain yang penting. Pastikan untuk konsisten dalam penggunaan format ini sepanjang pengerjaan skripsi. Selanjutnya ada penulisan angka. Yang pertama itu ada bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf. Selanjutnya ada angka digunakan untuk menyatakan A kecil ukuran, seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B kecil nilai seperti nilai uang dan persentase. Selanjutnya ada angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Selanjutnya ada penulisan bahan ilustrasi, yaitu mencantumkan ilustrasi harus ada nomor gambar ilustrasi. Hindari pencantuman kata seperti gambar di bawah ini, gambar berikut ini, gambar di atas, gambar di bawah, dan lain-lain. Keterangan gambar dituliskan tepat di bawah gambar yang bersangkutan. Selanjutnya ada penulisan tabel, di mana dalam penulisan tabel itu diberikan nomor urut dan terdapat rujukan tabel. Contohnya pada kalimat yang ditebalkan atau rujukan tabel. Selanjutnya hindari penulisan seperti tabel di bawah ini, tabel di samping, tabel di atas, tabel berikut ini, dan lain-lain. Keterangan tabel itu tepat dituliskan di atas tabel yang akan dibikin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai
tata tulis artikel ilmiah yang akan dibahas oleh Vivi Anggita. Pada Vivi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tata tulis artikel ilmiah. Ada artikel hasil penelitian. Berikut merupakan tahapan dalam tulisan artikel hasil penelitian, yaitu yang pertama ada pengantar. Bagian dari Tridharma perguruan tinggi, kegiatan penelitian harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan seorang dosen sebagai insan akademik. Kegiatan penelitian ini tidak berakhir dengan selesainya penelitian dilaksanakan dan didapatnya temuan penelitian. Next. Yang kedua yaitu ada langkah awal. Dalam memulai pekerjaan membuat artikel, penelitian sering didengar dari penelitian mahasiswa di berbagai strata. Yang ketiga yaitu struktur artikel penelitian. Struktur artikel penelitian berbeda di masing-masing jurnal, namun artikel penelitian memiliki struktur umum dan khusus. Struktur khusus amat tergantung pada kekhasan yang diusung oleh masing-masing jurnal. Next. Yang keempat yaitu judul artikel. Judul artikel yang baik itu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu ada menggambarkan ide utama. Yang kedua mendaftarkan semua judul yang relevan dalam literatur dan menggunakannya untuk mendapatkan ide untuk tulisan judul penelitian. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang mutakhir agar dapat menarik perhatian pembaca. Yang keempat, bagi judul yang terdiri dari dua bagian, maka judul utama berisikan pernyataan umum, sedangkan subjudul menggambarkan hal yang khusus. Next. Yang kelima yaitu abstrak. Abstrak merupakan keringkasan dari temuan penelitian yang dimuat di depan. Minimal abstrak memiliki yang pertama tujuan dan problem research, kedua metode penelitian, ketiga temuan utama dan signifikan dan implikasi penelitian. Abstrak yang baik menghindari terlalu panjang, minimal 150 sampai 250 dan tidak memuat referensi serta tidak menggunakan pengertian yang tidak familiar. Next. Yang keenam yaitu pengiriman ke jurnal. Artikel yang dikirim ke jurnal pertama kali akan bersua dengan editor dan review. Editor merupakan orang pertama yang akan menelaah tulisan yang diserahkan dan keputusan dia menemukan apakah tulisan ini masuk ke proses untuk dibaca oleh reviewer atau tidak. Yang baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vivi. Materi selanjutnya yaitu mengenai artikel literatur review yang akan disampaikan oleh Bang Syafiq Ayadi. Kepada Bang Syafiq, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu artikel literatur review, di mana literatur review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit, dan reproducible untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi. Nah, terus kami akan ada menampilkan diagram di mana yang kami tampilkan adalah Cycle of Scientific Literature yang menunjukkan hierarki sumber literatur ilmiah dari atas ke bawah. Nah, dan yang pertama itu ada ide, di mana ide merupakan puncak dari piramida yang menunjukkan konsep atau gagasan awal penelitian. Selanjutnya ada penelitian atau research, merupakan tahap pelaksanaan penelitian berdasarkan ide yang telah dikembangkan. Selanjutnya ada diskusi, itu merupakan tahap pembahasan hasil penelitian dan pertukaran ide dengan komunitas ilmiah. Selanjutnya ada literatur primer. Ini terdiri dari konferensi, pra penerbitan, artikel jurnal. Terus ia merupakan sumber literatur yang memuat hasil penelitian original. Terus yang di bawahnya ada secondary literatur atau literatur sekunder. Ia mencakup indeks dan abstrak, artikel review, buku, dan ia merupakan analisis dari ringkasan dari literatur primer. Terus yang di bawahnya lagi ada literatur tersier, terdiri dari buku pegangan, eksklopedia, buku teks, terus kamus dan buku-buku. Dan ia merupakan kompilasi atau sintesis dari literatur primer dan sekunder. Selanjutnya,
eh, masuk ke materi selanjutnya, yaitu merupakan bagian tahapan dalam penulisan artikel literatur review. Yang pertama ada literatur review naratif, di mana review naratif itu atau tinjauan pustaka adalah metode penelitian yang meninjau dan merangkum penelitian yang sudah ada terkait topik tertentu, di mana ia berfokus pada merangkum dan mensintesis penelitian yang sudah ada terkait topik. Terus adapun karakteristik utama, ia lebih fleksibel dalam metodologi, tidak memiliki protokol yang sangat ketat. Baik untuk memberikan gambaran umum tentang suatu topik, ya, ia cocok untuk membahas perkembangan teori atau konsep yang dari waktu ke waktu dapat mencangkup berbagai jenis sumber dan metodologi. Selanjutnya, selanjutnya ada literatur review kualitatif, di mana literatur review kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan studi literatur untuk merangkum hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Eh, Karakteristik utamanya, ia menganalisis tema-tema yang muncul dari berbagai penelitian, menekankan pada interpretasi dan pemahaman kontekstual, mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan situasional. Terus biasanya menggunakan metode seperti analisis tematik atau konten analisis, lebih fokus pada makna dan pengalaman daripada angka. Terus selanjutnya ada literatur review kuantitatif, di mana literatur review kuantitatif adalah kegiatan menganalisis literatur yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif, yaitu dengan pengumpulan data numerik melalui jajak pendapat, kuesioner, atau survei. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mas Syafiq. Dengan berakhirnya materi terakhir tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada hari saat ini. Saya selaku moderator, jika terdapat kesalahan dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.